Bayangkan, dua presiden Amerika hidup di abad yang berbeda, tetapi mengalami nasib yang nyaris identik. Mulai dari karir politik, perjuangan, hingga cara mereka dibunuh. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sebuah pola sejarah yang misterius? Sejarah seringkali meninggalkan jejak-jejak aneh yang sulit dijelaskan. Di antara semua misteri itu, tidak ada yang lebih membingungkan daripada kisah paralel antara Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Dua ikon kepemimpinan dipisahkan oleh satu abad, namun hidup mereka seolah ditulis dari naskah yang sama. Mari kita mulai dengan sebuah pola yang jelas, siklus 100 tahun. Abraham Lincoln pertama kali terpilih menjadi anggota Kongres Amerika pada tahun 1846. Tepat 100 tahun kemudian, pada tahun 1946, John F. Kennedy juga terpilih untuk menduduki kursi Kongres. Pola ini tidak berhenti di sana. Lincoln terpilih menjadi Presiden Amerika pada tahun 1860, dan lagi-lagi, tepat 100 tahun setelahnya, Kennedy memenangkan pemilihan presiden pada tahun 1960. Angka-angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah detak pertama dari sebuah ritme sejarah yang aneh. Keduanya menduduki kursi kepresidenan pada masa-masa genting dalam sejarah Amerika, khususnya dalam isu hak-hak sipil. Lincoln memimpin negara di tengah gejolak perbudakan. Ia menjadi simbol perjuangan untuk menghapus sistem yang tidak manusiawi itu. Visinya tentang persatuan dan kesetaraan membuatnya menjadi target kebencian dari mereka yang ingin mempertahankan status quo. Satu abad kemudian, John F. Kennedy menghadapi tantangan yang serupa. Ia memperjuangkan hak-hak sipil bagi warga Afrika Amerika yang saat itu masih hidup dalam bayang-bayang diskriminasi dan segregasi. Sama seperti Lincoln, keberanian Kennedy untuk menantang ketidakadilan sosial memicu kemarahan ekstremis dan kelompok-kelompok yang menentang perubahan. Perjuangan mereka untuk kemanusiaan menempatkan mereka di jalur yang berbahaya. Keduanya menerima ancaman pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah seolah mempersiapkan panggung yang sama untuk akhir cerita yang tragis. Dan tragedi itu pun datang. Pada hari Jumat 14 April 1865, Presiden Lincoln ditembak di bagian belakang kepala saat sedang menonton pertunjukan di Teater Ford, Washington DC. Ia duduk tepat di samping istrinya, Mary Todd Lincoln. 100 tahun berlalu, dan pada hari Jumat 22 November 1963, Presiden Kennedy juga tewas setelah ditembak di bagian belakang kepala. Ia sedang berada dalam sebuah mobil konvoi di Dallas, Texas, duduk di samping istrinya, Jacqueline Kennedy. Keduanya tewas di hadapan publik, di samping wanita yang mereka cintai, dan sama-sama pada hari Jumat. Tapi keanehan yang paling mencengangkan belum berakhir. Ada sebuah ironi terbalik yang seolah dirancang dengan sengaja. Lincoln ditembak di sebuah teater bernama Ford, dan pembunuhnya, John Wilkes Booth, melarikan diri lalu bersembunyi di sebuah gudang. Sebaliknya, Kennedy ditembak dari sebuah gudang buku, Texas School Book Depository, dan pembunuhnya, Lee Harvey Oswald, melarikan diri lalu bersembunyi di sebuah teater. Pola silang yang sempurna. Misteri ini semakin dalam ketika kita melihat nasib para pembunuh itu sendiri. John Wilkes Booth, seorang aktor terkenal, ditembak dan tewas 12 hari setelah membunuh Lincoln, sebelum ia sempat diadili. Motifnya dianggap sebagai balas dendam atas kekalahan Konfederasi, tetapi detail penuhnya terkubur bersamanya. Lee Harvey Oswald, mantan Marin, juga tewas. Ia ditembak oleh seorang pemilik klub malam bernama Jack Ruby saat sedang dipindahkan dari penjara hanya 2 hari setelah membunuh Kennedy. Sama seperti Booth, Oswald tidak pernah sampai ke pengadilan. Motif resminya tidak pernah terungkap secara tuntas, memicu berbagai teori konspirasi yang bertahan hingga hari ini. 2 pembunuh, 2 presiden, dan kebenaran yang hilang selamanya. Di balik sorotan publik dan intrik politik, kehidupan pribadi kedua presiden ini juga diwarnai oleh tragedi keluarga yang serupa. Selama masa jabatannya di Gedung Putih itu, Lincoln menghilangkan putranya yang berusia 11 tahun, Willie, karena penyakit tipus. Duka yang mendalam ini membayangi kepemimpinannya di tengah perang saudara. 1 abad kemudian, Kennedy dan istrinya juga mengalami kehilangan yang menyayat hati. Putra mereka, Patrick, meninggal dunia
hanya 2 hari setelah dilahirkan secara prematur. Kesamaan nasib yang tragis ini menambah lapisan kesedihan pada kisah hidup mereka yang sudah penuh gejolak. Sekarang, mari kita kembali ke satu nama yang terus muncul, Ford. Seperti yang kita tahu, Lincoln menghembuskan nafas akhirnya setelah ditembak di teater Ford. Sementara itu, Kennedy tewas saat menaiki sebuah mobil Lincoln Convertible yang merupakan produk dari Ford Motor Company. Dari panggung teater hingga kap mobil mewah, nama Ford menjadi benang merah tak terduga yang menghubungkan dua tragedi nasional. Namun jika Anda pikir kebetulan ini sudah cukup aneh, bersiaplah untuk fakta yang paling mengejutkan. Setiap presiden memiliki staf dan penasihat terpercaya. Sekretaris pribadi Presiden Lincoln yang menemaninya selama Perang Saudara bernama John. Sebaliknya, sekretaris pribadi Presiden Kennedy yang bekerja sangat dekat dengannya bernama Evelyn Lincoln. Bukan hanya nama mereka yang saling terkait. Menurut berbagai sumber, sekretaris Lincoln, John, telah memperingatkan sang presiden untuk tidak pergi ke teater pada malam nahas itu. Dan sekretaris Kennedy, Nyonya Lincoln, juga mengaku telah menasehati Kennedy agar tidak melakukan perjalanan ke Dallas karena firasat buruknya. Dua peringatan yang diabaikan, dua nasib yang tak terhindarkan. Dan pola ini terus berlanjut hingga ke orang nomor 2 di pemerintahan. Wakil presiden yang menggantikan Lincoln setelah pembunuhannya adalah Andrew Johnson, dan wakil presiden yang dilantik menjadi presiden saat setelah Kennedy tewas adalah Lyndon Johnson. Keduanya memiliki nama belakang yang sama. Tapi tunggu, ada lagi. Andrew Johnson lahir pada tahun 1808. Tepat 100 tahun kemudian, Lyndon Johnson lahir pada tahun 1908. Siklus 100 tahun itu muncul kembali, mengikat nasib para wakil presiden mereka dengan cara yang sama misteriusnya. Dari karir politik, perjuangan hak sipil, tragedi keluarga, detail pembunuhan, hingga nama-nama orang di sekitar mereka, kisah Lincoln dan Kennedy dipenuhi dengan begitu banyak kesamaan yang menentang logika dan probabilitas. Terlalu banyak untuk dianggap sebagai kebetulan belaka. Jadi, apa artinya semua ini? Apakah ini sekedar permainan angka dan kebetulan yang luar biasa? Ataukah ada sebuah pola tersembunyi dalam struktur waktu? Atau sebuah gema sejarah yang terus berulang? Apakah takdir atau kekuatan lain yang tidak kita pahami sedang menulis ulang cerita yang sama dengan karakter yang berbeda? Sejarah mungkin tidak mengulang dirinya secara persis, tetapi kadang-kadang ia berirama. Dan dalam kasus Lincoln dan Kennedy, irama itu terdengar seperti sebuah bisikan misterius dari masa lalu. Kebetulan atau sejarah memang mengulang dirinya? Apa pendapat Anda? Tuliskan teori Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan misteri sejarah lainnya.